Cerita Hellbound berkeras untuk bermain dengan tema agama hingga memperlihatkan sudut pandang gelap tentang agama. Pada video kali ini kita akan membahas top 10 perubahan karakter dalam serial Hellbound. Nomor 10, Gong Hyung-jun. Muncul sebagai sosok akademis yang menentang kebenaran baru atau New Truth, Hyung-jun memiliki misi untuk menyembunyikan orang-orang yang akan menghadapi demonstrasi. Hal ini ia lakukan bukan hanya karena tidak mempercayai ajaran New Truth, namun juga untuk menyelamatkan nama orang dan keluarga orang yang akan didemonstrasi agar tidak dicap sebagai pendosa dan dipermalukan. Pembawaannya yang berwibawa ternyata memiliki cerita yang menyeramkan dan mempengaruhi apa yang ia percayai saat itu. Ketika dia berkendara dengan anak perempuannya, seorang malaikat muncul untuk menyatakan bahwa anaknya akan masuk neraka hanya dalam 10 detik. Hal ini membuat Hyung-jun percaya bahwa orang yang mendapatkan peringatan masuk neraka tersebut sepenuhnya acak. Akhir menyedihkan bagi Hyung-jun bahwa ia dieksekusi oleh Arrowhead karena menyembunyikan orang yang akan didemonstrasi dan menentang New Truth. Nomor 9, Kim Jong-chil. Ketua Kim Jong-chil pertama kali muncul sebagai pendeta yang ingin membantu Min Hae-jin mengungkap kebenaran tentang Jung Jin-soo dan New Truth. Pendeta Kim menemukan file audio penting yang dapat mengancam ideologi New Truth. Sayangnya, file itu hanya umpan untuk menjebak Hae-jin agar Arrowhead dapat membunuhnya, yang merupakan perjanjian antara pendeta Kim dan Jin-soo. Kemudian pendeta Kim berubah menjadi ketua tim yang memimpin New Truth. Perubahan atas karakter Kim di sini sangat besar. Ia terlihat sebagai seorang penjahat yang tak keberatan untuk melanggar hukum, mempertaruhkan siapapun dan apapun untuk mencapai tujuan New Truth, memiliki kecenderungan kehilangan kesabaran dengan cepat, dan senang akan kekerasan. Nomor 8, The Streamer. Muncul sebagai sosok ekstremis dan eksentrik yang menjadi host siaran langsung seperti podcast berisi pembahasan terkait New Truth dan Arrowhead. Dengan make up neon dan topeng tengkorak, streamer tidak segan-segan memberikan saran kekerasan melawan orang yang tidak percaya kepada New Truth untuk Arrowhead. Setelah lama tidak muncul, karakter streamer berubah menjadi orang yang menentang New Truth dan bekerja sama dengan Hae-jin. Namun hal itu ternyata tidak bertahan lama. New Truth berhasil mencuci otak streamer lagi hingga ia rela mati demi kepercayaannya dan berpikir kalau dia akan dianggap seperti Messiah. Nomor 7, Jin Kyung-hun. Kyung-hun di awal episode terlihat sebagai karakter yang memiliki peran sangat penting dalam serial ini. Namun, perubahan karakter Kyung-hun membuktikan sebaliknya. Diawali oleh penyelidikan kasus pembunuhan aneh yang dianggap supernatural, melihat anaknya yang bergabung dalam organisasi New Truth, hingga terbongkarnya fakta tentang Jin-soo yang ternyata sudah mendapatkan demonstrasi. Kyung-hun memiliki kesempatan untuk mengubah jalan cerita, namun ia memilih untuk mementingkan kehidupan pribadinya dengan anaknya. Ia bisa saja menyiarkan demonstrasi Jin-soo yang ia saksikan. Namun hal itu tentu akan berpengaruh kepada anaknya dan terbongkarnya kejahatan sang anak yang membunuh untuk balas dendam. Alih-alih membeberkan kebenaran, karakter Kyung-hun malah tidak terlalu signifikan untuk beberapa episode berikutnya. Nomor 6, Jin Hae-jung. Seorang gadis ceria yang berubah menjadi sosok yang dingin dan penuh rasa dendam. Hae-jung mengawali penampilannya sebagai gadis remaja yang ikut dalam organisasi New Truth. Pada adegan awal penampilannya, Hae-jung memiliki masalah identitas saat ia terlihat oleh ayahnya yang seorang polisi menangani kasus kematian supernatural bersama ketua organisasi yang mempercayai kekuatan supernatural sebagai hukuman dari Tuhan. Sosok Hae-jung berubah menjadi sosok yang mengerikan setelah ia menceritakan penyesalannya atas kematian ibunya kepada Jin-soo, hingga Jin-soo mencuci otaknya untuk membalaskan dendam kepada pembunuh ibu Hae-jung. Ia membakar pembunuh itu hidup-hidup dan perubahan ekspresi Hae-jung sangat mencengangkan di sini. Dari keraguan hingga kengerian karena kepuasannya dalam membalaskan dendam atas kematian ibunya. Nomor 5, Deacon Yuji. Meskipun berada di pihak New Truth, awalnya Yuji dapat memberikan penonton rasa empati kepadanya dengan pembawaannya yang tenang dan cenderung tidak memiliki ekspresi hingga ia menjadi samsak tinju oleh ketua Kim. Seiring berjalannya cerita, terlihat bahwa Yuji memang memiliki tingkat intelijensi yang tidak rendah, terbukti dari ia dapat memecahkan misteri tentang Sodo.
Namun ia memiliki kepercayaan diri yang cenderung tidak tinggi. Perubahan yang mengejutkan, meski sudah terprediksi oleh sebagian penonton, adalah saat ia tidak segan-segan memukul seorang bapak tua hingga hampir mati di akhir season. Ia juga tampaknya merasa bahwa ia kebal hukum karena ia bekerja untuk New Truth. Nomor 4. Bae Young-jae. Young-jae muncul sebagai seorang produser yang secara terang-terangan tidak mempercayai ajaran New Truth meskipun ia mengerjakan proyek dokumenter organisasi tersebut. Karakter yang diperankan oleh Park Jong-min ini digambarkan sebagai sosok seorang yang berkarismatik hingga di akhir cerita, ia juga tampil sebagai sosok yang heroik dengan menjadi tameng bagi anaknya saat demonstrasi. Perubahan karakternya terlihat saat ia menyaksikan demonstrasi teman kantornya hingga puncaknya saat ia melihat video anaknya yang diberi peringatan masuk ke neraka. Ia rela menyerahkan nyawanya agar dapat melindungi anaknya dan memberitahu kepada dunia bahwa ajaran New Truth tidak sepenuhnya benar. Nomor 3. Song So-hyun. So-hyun muncul di serial Hellbound pada episode keempat. Awalnya ia diperlihatkan sebagai seorang ibu muda bahagia yang baru melahirkan anak pertamanya. Karena suaminya sibuk, ia kemudian merekam video anaknya. Namun ternyata ia menyaksikan bahwa anaknya mendapat peringatan akan masuk neraka dalam waktu 3 hari. Tentu saja hal ini membuat So-hyun mengalami gejolak batin yang luar biasa besar hingga mempengaruhi perubahan karakternya dalam serial ini. Sempat terlihat ia mengabaikan anaknya karena stres hingga ia pergi ke New Truth berharap mendapat pertolongan. Alih-alih mendapat pertolongan, New Truth ingin memisahkan ia dari bayinya agar tidak ada yang tahu soal bayi yang dikutuk masuk neraka. Untuk saja ia diselamati oleh suaminya dan Hae-jin. Di akhir cerita, setelah mengalami banyak persoalan internal di dalam dirinya, ia merelakan bayinya untuk menghadapi demonstrasi. Yang mengejutkan adalah karakter So-hyun kembali mengalami perubahan dengan berlari mengejar bayinya sesaat sebelum demonstrasi dan rela mati bersama bayinya tersebut. Nomor 2. Min Hae-jin. Salah satu perubahan karakter yang paling mengejutkan adalah karakter Min Hae-jin yang diperankan oleh Kim Hyo-jo. Kesan pertama yang diperlihatkan oleh Hae-jin adalah seorang pengacara yang menentang New Truth dan mengawal kasus Park Jung-ja saat menghadapi demonstrasi yang disiarkan untuk umum. Karena ia dikenal menentang New Truth yang telah memiliki banyak pengikut, nyawa Hae-jin terancam oleh Arrowhead. Setelah disiksa dan melihat ibunya dibunuh oleh Arrowhead, Hae-jin menghilang. Kembalinya Hae-jin menjadi hal yang membuat penonton terpesona. Dengan rambut pendek dan luka goresan di keningnya, Hae-jin kembali bak seorang pahlawan dengan perubahan fisik dan mental yang luar biasa. Aksi-aksi Hae-jin untuk menentang New Truth sangat menegangkan hingga di akhir serial. Nomor 1. Jung Jin-soo. Jung Jin-soo pertama kali muncul sebagai pemimpin sebuah organisasi yang mirip seperti kultus bernama New Truth. Diperankan oleh Yoo Ah-in, karakter Jin-soo memberikan kesan sebagai pemimpin yang karismatik dengan pembawaan yang dingin namun terlihat baik hati. Ia adalah orang yang menyebarkan paham tentang demonstrasi yang dilakukan Tuhan untuk orang-orang yang dianggap berdosa. Semenjak demonstrasi pertama, Jin-soo semakin terkenal dengan membawakan ajarannya. Kemanapun ia pergi selalu ada orang yang menyadari keberadaannya dan siapa dirinya. Seiring berjalannya cerita, terlihat karakter Jin-soo yang sebenarnya. Dengan ajaran dan pengaruhnya, Jin-soo berhasil memanipulasi Jin Hae-jung untuk membalaskan dendam kepada pembunuh ibunya. Perubahan yang paling mengejutkan dari karakter Jin-soo adalah saat ia memberitahukan Jin Kyung-hoon bahwa sebenarnya ia mendapatkan peringatan akan masuk neraka dalam waktu 20 tahun saat ia masih di panti asuhan. Meskipun sudah mati, karakter Jin-soo memberikan dampak yang luar biasa terhadap jalan cerita hingga akhir episode. Saat New Truth menjadi organisasi yang besar, terlihat gambar Jin-soo yang digambarkan seperti nabi bagi ajaran tersebut.